Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 20 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema al-istiqamah fi zamanil fitan, sulitnya istiqamah di zaman penuh godaan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah sulitnya istiqamah di zaman penuh godaan. Apa itu istiqamah? Istiqamah, kalau kita ambil dari sisi bahasa Arab, adalah buddul i'wijaj wal inhiraf, kebalikan dari kebengkokan dan kebalikan dari penyimpangan. Maka orang Arab mengatakan asy-syai' al-mustaqim huwa al-mu'tadil alladhi la i'jaja fih. Sesuatu yang istiqamah adalah sesuatu yang lurus, tidak ada kebengkokan dan penyimpangan. Ini arti istiqamah secara bahasa, dan itu disebutkan dalam kitab At-Ta'rifat oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah. Sesuatu yang istiqamah adalah yang lurus, tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan. Adapun istiqamah di dalam istilah para ulama rahimahullah ta'ala, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillah. Para ulama berkata, makna istiqamah adalah selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Kemudian beliau berkata, wahiyya min jawami'il kalim wahiyya nizamul umur. Kata istiqamah adalah kata yang pendek dan syarat makna, dan dia adalah peraturan di dalam berbagai macam perkara. Maka istiqamah adalah selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan ada dua.
Pertama, fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah. Apa saja yang diperintah oleh Allah maka kerjakanlah selalu. Berarti orang itu istiqamah, baik perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Contoh misalkan Allah memerintahkan wa aqimus salah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, bayarlah zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan yang jelas. Maka barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadhan, hendaklah dia berpuasa. Maka kalau itu perintah-perintah tadi dikerjakan, berarti dia istiqamah. Pengertian istiqamah adalah luzumu ta'atillah, selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Atau istiqamah yang lain adalah menjauhi maksiat. Ini termasuk ketaatan, menjauhi maksiat. Seperti misalkan tidak melakukan kesyirikan, wala ta'budu min dunillah, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu larangan. Maka ketika dijauhi dan selalu dijauhi, itu namanya istiqamah. Kemudian juga wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, janganlah kalian membunuh nyawa yang benarkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Maka jika itu dijauhi, menjauhi untuk tidak membunuh, berarti itu istiqamah. Dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan kecuali membunuh. Laisa syai'un a'zama ba'da syirki indallah min qatlin nafsi bighairi haq, kata Imam Ahmad rahimahullah. Tidak ada sesuatu dosa yang lebih besar setelah melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh nyawa tanpa kebenaran. Maka ketika dijauhi, meskipun sudah sangat marah, ada yang mencuri, menyolong speaker masjid, marah, kotak masjid, marah, tapi dia tidak mau membunuh, tidak mau meneteskan darah seorang muslim meskipun pencuri, maka itu berarti adalah istiqamah. Sekarang kan apa-apa dipukulin sampai mati, padahal yang dicolong dalam tanda kutip cuma HP. Maka ini tidak boleh membunuh dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat hisab nanti di hari kiamat selama tidak berkenaan dengan dosa darah yang haram. Tidak boleh meneteskan darah. Sedikit-sedikit main golok, sedikit-sedikit main parang, sedikit-sedikit, enggak boleh.
haram. Semarah apapun haram, itu harus dijauhi. Siapa yang menjauhi untuk membunuh, maka berarti dia istiqamah. Karena arti istiqamah adalah melazimi selalu di atas ketaatan. Ketaatan ada dua cabangnya, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, melanggar, menjauhi yang dilarang. Itu adalah istiqamah. Itu ketaatan. Dosa di bawahnya lagi zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian melakukan perbuatan zina atau mendekati perbuatan zina. Maka ketika seseorang menjauhi perbuatan zina, maka ini berarti adalah mengerjakan ketaatan. Jika dikerjakan, dijauhi selalu, itu berarti istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un a'zama ithman 'indallah min nutfatin wada'aha fi farjin muharram. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah dosa membunuh dibandingkan dosa meletakkan air mani di kemaluan yang haram untuknya. Maka seseorang menjauhi perbuatan zina, bahkan menjauhi mendekati perbuatan zina yang di zaman sekarang sangat mudah orang berzina. Bahkan itu termasuk dari tanda hari kiamat. Inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat adalah an yakthuruz zina, banyaknya perbuatan zina. Di dalam riwayat yang lain, an yashtahiraz zina, masyhur perbuatan zina, orang enggak malu lagi. Berzina orang enggak malu. Orang tidak malu berzina. Itu termasuk tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat itu ada yang besar dan yang kecil. Yang kecil itu maksudnya sedikit, kemudian nampak, tumbuh, membanyak, terus menyebar tanpa ada obatnya. Sampai sekarang anak-anak bahkan kadang SMP, bahkan SD berzina. Maka menjauhi zina, yang mana dosa zina adalah dosa yang tidak disukai, bahkan kera. Disebutkan oleh seorang tabi'i dalam kitab Sahih Bukhari, ada seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Kemudian mereka berdua dilempari oleh kera-kera lain sampai mati. Kera, monyet benci zina, apalagi manusia. Nah, ini harus dijauhi. Kemudian termasuk di dalamnya yang diharamkan untuk didekati adalah yang disebutkan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi. Di antaranya riba. Kalau zaman sekarang pinjol untuk judol. Wah, itu zulumat fauqa ba'd. Itu kegelapan di atas kegelapan. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, termasuk di dalamnya pinjol, pinjaman online. Dan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini sebenarnya adalah keharaman dan juga solusi. Ada sebagian orang yang mereka mencela dakwah sunnah. Kalian tuh cuma bisa mengharamkan. Mana solusinya? Solusinya itu ada dalam ayat Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingin dapat uang, silahkan jual beli, jangan riba, jangan riba.
Itu solusinya dalam Al-Quran. Ya, kalau biasanya di desa-desa ada pinjaman-pinjaman, rentenir, betul apa betul? Itu riba, tidak akan pernah berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta sedekah. Coba perhatikan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Yang dimaksud menghancurkan harta riba ada dua. An yudhibahu bil kulliyah. Harta hasil riba tadi pasti cepat habis. Habis bis, tidak ada tersisa, pasti. Yang kedua, la yantafi'u bi barakati malih. Harta yang dia ambil dengan cara riba tidak ada manfaatnya. Mungkin nominalnya banyak, nggak ada manfaatnya, nggak berkah. Punya banyak uang, bangun rumah, rumahnya kebakar. Sekolahkan anak, anaknya diusir dari sekolah. Kemudian bangun ini terbakar dan seterusnya. Punya istri 4, semuanya pelacur, nggak berkah. Karena hasil zina, sering sakit-sakitan. Karena hasil riba, karena hasil riba. Nah, apabila itu dijauhi, kemudian itu adalah ketaatan. Kalau selalu dikerjakan, itulah namanya istiqomah. Ya, paham sekarang istiqomah? Judi online haram dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak ada khilaf di antara mereka. Tidak ada khilaf. Dan judul ini, Pak, menang ketagihan, kalah penasaran. Itu judul. Menang ketagihan, kalah penasaran. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai wewenang di negeri ini, diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantasnya. Karena itu sebenarnya jika ditopang dengan kekuatan kewenangan akan selesai. Sedangkan kita dari sisi keagamaan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Intinya istiqamah adalah selalu mengerjakan ketaatan. Ketaatan ada dua, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Kalau ini dikerjakan dua-duanya selalu, maka berarti itu adalah istiqamah. Baik, tema kita apa tadi? Sulitnya istiqamah di zaman penuh godaan. Tadi sudah saya jelaskan tentang istiqamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan istiqamah ada dua rukunnya. Rukun itu adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun itu dalam bahasa usul fikih ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Seperti rukun Islam, tidak sah keislaman seseorang kecuali mengerjakan rukun Islam. 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa Ramadan, berzakat, berhaji bagi siapa yang mampu. Tidak sah keislaman seseorang tanpa mengerjakan rukun ini. Maka istiqamah juga tidak sah tanpa dua rukunnya. Salat tidak sah tanpa mengerjakan rukunnya. Salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi ghairi tuhur. Tidak sah salat tanpa bersuci. Baik. Sekarang istiqamah juga tidak ada nilainya, tidak sah tanpa mengerjakan dua hal. Yang pertama adalah mengerjakan ketaatan. Yang kedua adalah
selalu mengerjakan ketaatan. Nek kalau mencong kanan, mencong kiri, maka itu bukan istiqamah. Istiqamah lurus, selalu taat, selalu mengerjakan yang diperintah, selalu menjauhi yang dilarang. Itu namanya istiqamah. Jadi rukun istiqamah ada dua, mengerjakan ketaatan, yang kedua selalu mengerjakan ketaatan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun yang pertama, takwa yang benar. Seorang tidak akan bisa istiqamah tanpa jalan di jalan yang benar, tanpa taat di atas ketaatan yang benar, tidak akan bisa istiqamah kecuali di jalan-jalan yang benar. Kemudian rukun yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, selalu taat, tidak mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Jadi dua, rukun istiqamah sampai benar-benar berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Sholat yang benar dan selalu sholat yang benar. Puasa yang sesuai dengan sunnah dan selalu puasa sesuai dengan sunnah. Itu rukun istiqamah. Ini berarti harus apa? Belajar agama yang benar. Apalagi kita di zaman yang orang perhatian terhadap agama sangat sedikit sekali. Coba perhatikan sekolah-sekolah yang umum, SD, SMP, SMA, bagaimana prosentase pendidikan agama di dalamnya. Ya, sangat minim sekali. Habis itu setelah itu dia kuliah S1, S2, S3, sangat minim sekali. Maka akhirnya tumbuhlah manusia-manusia SDM yang mungkin memimpin negeri ini yang kurang ilmu agamanya. Akhirnya tidak bisa istiqamah. Ya, coba lihat saja kurikulum pendidikan kita di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Lihat pendidikan agama sedikit sekali. Kalau ingin banyak harus ke sekolah dasar Islam terpadu. Ya. Kalau ingin banyak harus ke pesantren. Nah, di zaman sekarang aneh. Sudah bagus tuh sekolah dasar Islam terpadu, bagus. Naik SMP, SMA-nya di pesantren bagus. Setelah SMA pindah ke umum. Kenapa enggak melanjutkan ke agama? Pindah ke umum dengan dalih tidak semua harus jadi ustadz. Kenapa? Karena dari awalnya salah nuntut ilmunya. Orang nuntut ilmu agama adalah untuk bisa menjadi innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah manusia terbaik. Itu tujuan belajar agama, bukan untuk jadi ustadz. Bisa biar beriman dan beramal saleh. Itu tujuan belajar agama. Sekarang fenomena banget. Di pesantren cuma sampai SMA, habis itu ke umum. Mesin, teknik, minyak dan seterusnya. Sedangkan ustadz-ustadz yang sekarang yang pernah ngisi di sini, yang asalnya di umum pindah ke agama. Lah ente kebalikannya.
Paham maksud saya? Ya. Maka saya ingin menyinggung di sini, belajarlah ilmu agama. Dan kita tidak seperti santri-santri, Pak. Saya punya pesantren. Saya tahu bagaimana cara mengolah kurikulum agama di pesantren. Bagaimana mempersiapkan ahli agama. Beda dengan orang-orang yang tidak ahli. Kalau belajar akidah dari dasar, belajar bahasa Arab dari dasar sampai kepada ahlinya, spesialis, karena memang diproyeksikan untuk jadi spesialis ahli agama yang bisa nanti menggantikan di sini, menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, memberi fatwa, mengarahkan, menjadi penerang, lentera bagi umat Islam, menjadi para ulama. Beda dengan kita-kita, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau pulang ke rumah kan jadi suami, jadi bapak, jadi seorang muslim, bukan sebagai ahli. Ya, ini kajian seperti ini, tablik akbar seperti ini hanya menyemangati. Kalau ingin ilmu bukan seperti ini. Ingin ilmu baca kitab dan kerjakan apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah rukun Islam yang 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, berhaji. Bagi siapa yang mampu. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kalian siapa yang bertanya? Kemudian para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimu amra dinikum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajari perkara agama kalian. Maka wahai umat Islam, belajar rukun Islam, rukun iman, pakai kitab, berdalil, dihafal, diamalkan, agar kita menjadi faham tentang agama kita. Karena itu syarat mutlak untuk istiqamah. Syarat mutlak untuk istiqamah. Nih, saya beri contoh. Kasus yang diangkat oleh Bapak Ketua Yayasan tadi, judol pinjol. Itu kuncinya satu, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang begitu banyak, regulasi begitu banyak dari pemegang wewenang kita, tidak manfaat kalau tanpa khasyatullah. Kapan orang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah? Ketika dia belajar rukun iman, ketika dia belajar kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu manfaat belajar rukun Islam, rukun iman, bukan hanya dihafal. Maka saya katakan, jangan jadi ikhwah spesialis tablik akbar. Di masjid ini juga adakan kajian-kajian rutin, bukan hanya ustadz-ustadz dari luar, ustadz-ustadz daerah dari Klaten datangkan, baca kitab. Nggak mesti harus ustadz-ustadz beken followersnya jutaan, sering terdapat di media sosial, enggak ya. Baca kitab, ajari umat rukun Islam, rukun iman yang benar. Saya beri contoh. Kalau ada yang hadir ini belum paham, berarti belum belajar. Mohon maaf saya katakan itu. Contoh, rukun Islam.
Yang pertama dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah apa artinya yang benar? La ilaha illallah apa maknanya yang benar? La ilaha illallah apa rukunnya? La ilaha illallah apa syarat-syaratnya? La ilaha illallah apa pembatal-pembatalnya? La ilaha illallah apa konsekuensi-konsekuensinya? Yang belum tahu berarti belum bisa mengamalkan, berarti belum belajar. Dan itu bukan tugasnya untuk santri. Itu semua yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Siapa itu Muhammad salawatu rabbi wasallam wa barakatuh alaihi? Itu yang bisa menjawab tantangan zaman. Itu yang bisa membuat kita istiqamah di atas agama Allah di zaman penuh godaan. Belajar yang benar, ya. Karena kenapa saya lari ke sini, Ustaz? Karena rukun istiqamah ada dua, berjalan di atas jalan yang benar, dan ini tidak bisa kita dapati kecuali dengan belajar. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar, maka harus belajar ilmu agama. Ya, harus belajar ilmu agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan sekali lagi, kajian-kajian tabligh akbar ini bagus, tidak ada yang salah. Tapi dia cuma penyemangat. Oh, ini toh ustadz yang sering di YouTube, yang sering di Instagram. Ini toh sama aja, elek. Sama aja ternyata, ya toh? Tapi yang paling utama kajian kitab rutin, itu paling utama. Itu yang membentuk pribadi kaum muslimin. Itu yang mendidik kaum muslimin di atas ilmu keagamaan yang mumpuni, sehingga tidak mudah terombang-ambing. Nanti ada tokoh agama yang mencium kening paus, bingung, boleh nggak Ustaz? Tolong jawab Ustadz, ini syubhat Ustadz. Loh, kok antum nggak tahu? Itu perkara dasar kaum muslimin, perkara akidah seorang muslim yang setiap muslim semestinya harus tahu. Jadi pesan saya, permasalahan yang kedua adalah rukun istiqamah. Apa tadi rukunnya yang pertama? Berjalan di atas jalan yang benar. Tidak akan bisa jalan di atas jalan ini kecuali harus belajar ilmu agama. Ya. Kemudian yang kedua, selalu ada tambahannya, selalu berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian para ikhwah, sekarang kita masuk dengan kata sulit. Sulitnya istiqamah di zaman penuh godaan. Saya akan menyebutkan memang sulit, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sulit kenapa? Karena dia mudah untuk tidak istiqamah. Satu. Yang kedua, sulitnya kenapa? Karena banyak godaan. Mudah untuk tidak istiqamah, mudah, apalagi di zaman sekarang. Yang kedua, banyak godaan. Bagaimana gambarannya? Perhatikan hadis Rasul riwayat Imam Ahmad dari Nawas ibn Sim'an radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Lihat, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang mengajarkan kita kepada para guru untuk tata cara mengajar, metodologi yang benar. Beliau menggambarkan sesuatu agar mudah dicerna. Beliau mengatakan Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ini perumpamaan istiqamah ya. Bayangkan Bapak Ibu tentang jalan yang lurus. Wa ala jambai as-sirat suran fihima abwabun mufattahah. Pada jalan yang lurus tersebut, di samping-sampingnya ada pagar panjang di jalan yang lurus tadi. Dan
Di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka, tidak ada daun pintunya. Sudah tergambar, jalan lurus, ada pagar, di pagarnya ada pintu-pintu. Pintunya tidak ada daun pintunya, apalagi kuncinya nggak ada daun pintunya. Berarti cuma pintu begitu saja, nggak ada daun pintu. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Di pintu tersebut ada kain yang terjulur dari atas ke bawah. Berarti pintu itu cuma ditutupi oleh kain, horden. Tidak ada daun pintu, tidak ada kunci. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Di setiap pintu ada suara yang berbicara. Wahai manusia, masuk ke dalam jalan ini, jangan kalian keluar-keluar, masuk ke dalam jalan. Di setiap pintu itu ada orang yang berseru. Wada'i yad'u min jawfis sirat fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhaq la taftahu in taftahu talijhu. Dan ada seorang pendakwah di tengah-tengah jalan juga mengajak, wahai manusia, masuk ke jalan ini. Nah, nanti ada orang yang ingin membuka pintu tersebut. Pintunya cuma tertutup oleh apa? Oleh horden kain. Dibuka dengan satu jari sangat mudah. Persis seperti orang sekarang main HP, satu kali klik semua sampah syahwat yang diharamkan terlihat. Ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan entah dia ustadzkah, santrikah, hafal 30 juzkah, belajar akidah, belajar ibadah sesuai dengan sunnah, di pesantren diajarkan akhlak yang mulia. Kalau sudah megang ini tanpa khasyatullah pasti akan binasa. Pesantren membuat peraturan sedemikian rupa agar dia menjadi anak yang saleh. Kalau tidak khasyatullah, tidak manfaat. Sangat mudah terbuka. Sudah azan? Silakan azan dulu. Ini gimana ceritanya? Azan dulu, lanjut. Lanjut sampai jam berapa? Setengah 8. Okay. Kirain sampai subuh. Nah, silakan. Sebelum adzan dimulai, ada informasi bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon bisa ditulis di secari kertas. Terima kasih.
Baik, saya mohon izin melanjutkan. Tadi kita katakan sulitnya istiqamah. Saya ingin mendalili kata sulit. Sulit bukan berarti mustahil ya. Sulit bukan berarti apa? Mustahil. Contoh sulitnya adalah yaitu tadi mudah sekali untuk tidak istiqamah. Kenapa? Karena cuma ada pintu dan pintunya tidak ada daun pintunya, tidak ada kuncinya, cuma ada horden kain. Maka bisa diterpa angin, tidak kita usah buka, diterpa angin sudah terlihat. Makanya disebutkan dalam hadis, kalau seandainya ada yang ingin membuka, maka ada suara yang berkata, waihak, celaka engkau, la taftahu, jangan engkau buka itu kain. In taftahu talijhu, jika engkau buka maka engkau akan terperosok ke dalamnya. Makanya di zaman sekarang terutama, satu jari kita ini bisa menghancurkan manusia dari ketaatan. Jangankan istiqamah, menghancurkan manusia dari ketaatan. Disebutkan, ini saya ingin cerita ya, disebutkan di dalam kitab As-Sira', di dalam kitab Sira'un Ma'as Syahawat, yaitu bergulat dengan syahwat. Disebutkan dalam kitab bergulat dengan syahwat. Ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi, obat yang menyembuhkan, jawaban yang memuaskan bagi obat yang menyembuhkan. Ceritanya begini, ada seorang ahli ibadah, ini cerita di Mesir, ahli ibadah, dan dulu kalau ingin dia senantiasa sholat, dia senantiasa muadzin ya, pada wajahnya terlihat cahaya ketaatan, dan orang mengerjakan ketaatan memang seperti itu, terlihat pada wajahnya cahaya ketaatan. Suatu ketika dia ingin azan, dulu tidak ada mikrofon pembesar suara, ingin azan, dia naik ke atas menara di masjid tersebut, lalu azan. Ketika itu dia melihat kepada seorang perempuan saat azan tadi, melihat kepada seorang perempuan, yang mana perempuan ini berada di dalam rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani, anak pemilik dari si rumah, yang punya rumah ini. Saat dia melihat, langsung saat seketika itu juga langsung hatinya terpaut. Ditinggalkan itu azan, itu baru sekali melihat. Bagaimana kalau seandainya terus-terusan melihat setiap hari? Di zaman sekarang orang-orang di media sosial melihat setiap hari perempuan-perempuan goyang setiap hari. Ini baru sekali. Muadzin tadi, ahli sholat, ahli masjid, ahli taat tadi langsung turun menghentikan azannya, langsung masuk ke rumah. Kemudian sang perempuan bertanya, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Uriduki, aku ingin engkau." "Limadza?" Kenapa engkau menginginkan aku? "Akhadti bima jami'i qalbi." Engkau sudah merenggut seluruh isi hatiku. Baru sekali melihat. Dan ini cerita hakiki, tidak cerita bohong. Kemudian setelah itu, "Ma uridu minka ribah." Aku tidak ingin main-main kepadamu. "Ana nasraniyah wa anta muslim wa abi la yuzawwijuni ma'aka." Aku seorang wanita Nasrani, engkau laki-laki muslim, bapakku tidak akan menikahkan engkau dengan aku.
Kemudian sang laki-laki terus mengatakan, atanassar, aku akan murtad, masuk ke dalam agama Nasrani hanya dengan satu kali lihat. Bagaimana yang setiap hari dilihat, Pak? Setiap hari scroll HP. Itu yang membuat hati keras, tidak pernah menangis karena Allah, malas baca Quran, nggak pernah hatam-hatam Quran, hafalan Al-Quran selama 40 tahun cuma 3 qul, tambah surat paling favorit Inna A'taina. Nggak pernah hafal-hafal, nggak nambah-nambah hafalannya. Zikir kepada Allah nggak nikmat, doa tidak khusyuk, sholat tergesa-gesa. Kenapa? Karena yang dilihat selalu maksiat. Tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian masuklah dia ke dalam agama Nasrani. Kumpul kebolah dia di situ, tapi belum melakukan apa-apa. Dia cuma hidup bersama. Rencananya beberapa saat baru dia menikah. Siang hari itu dia naik ke rooftop, ke atas loteng untuk melihat sekitar. Dalam keadaan dia sudah beragama Nasrani, kemudian menunggu pernikahannya. Lalu Allah bertakdir dia jatuh mati seketika. Kata Imam Al-Qayyim, fatahu dinuhu walam yadhfar biha. Kehilangan agamanya dan tidak pernah merasakan kenikmatan dengan perempuan tersebut, hanya dengan satu kali pandangan. Bagaimana dengan yang setiap harinya melihat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sulit tapi tidak mustahil. Nah, timbul sekarang pertanyaannya, bagaimana biar istiqamah di zaman penuh godaan, di zaman yang sulit ini? Maka jawabannya yang pertama, kita harus meyakini betul bahwa segala macam petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah agar istiqamah. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku selalu di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Berdoa kepada Allah, doa agar istiqamah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan bisa beribadah yang baik kepadamu. Zikir, Pak, seperti ini hari Jumat tadi, dari mulai habis subuh sampai maghrib tadi, berapa salawat yang kita baca? Amalan paling istimewa, berapa ribu salawat yang kita baca? Kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan bisa. Padahal amalannya tidak memerlukan usaha yang begitu banyak. Tidak ada usaha, tidak keluar duit, tidak keluar keringat, tidak keluar darah, nggak ada usaha, cuma sekedar berzikir. Tetapi semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, beri aku petunjuk dan tunjuki aku jalan yang benar selalu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin taat kepada Allah, minta petunjuk. Yang ingin menjauhi maksiat kepada Allah dari yang dilarang oleh Allah, minta petunjuk kepada Allah. Yang sudah kecanduan maksiat, minta petunjuk dari Allah. Tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kiat agar istiqamah di zaman yang penuh dengan godaan, di zaman yang sulit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan sebenar-benar doa. Wallahi para ikhwah, jangan pernah remehkan doa. Para ulama mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadha'a illa du'a'u. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya doa punya kans untuk bisa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Anak yang sudah sulit dinasihatin, kecanduan game, kecanduan main TikTok, anak-anak perempuan susah dinasihatin, selalu goyang-goyang di depan di zaman. Antum perhatikan zaman sekarang para ikhwah, terutama anak yang lahir 2010-an yang disebut dengan generasi alfa. Bapaknya generasi Z yang lahir tahun 2000-an. Lengkap itu sudah. Lengkap itu. Ya, anak-anak yang sedikit-sedikit disentuh sedikit nangis. Generasi strawberry, dipencet sedikit nangis. Tapi kelakuannya benar-benar susah diatur. Kenapa? Karena tidak ada usaha. Apa yang dia inginkan tinggal dia pencet, dia dapat. Dan sebagian meremehkan, terutama yang diremehkan ahli ilmu agama. Kenapa? Karena dengan teknologi dia bisa. Ceramah saya ini dia cari di chat GPT, dapat dia. Bisa dia. Akhirnya meremehkan. Ustadz ilmunya paling dari sini. Nggak tahu orang dari mulai SD sampai umur 30-an duduk bersimpuh di hadapan para syekh. Capek kita nuntut ilmu agama. Ya. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Anak-anak perempuan terutama. Ya, dan laki-laki yang ada di hadapan saya paling bertanggung jawab atas kelakuan anak-anak, terutama anak-anak perempuannya. Paling bertanggung jawab. Salah ketika seorang ayah mengatakan kepada istrinya, dasar nggak bisa ngurus anak. Enggak, kamu yang salah. Pertama kali yang ditanya adalah bapak. Ar-rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, kata Rasulullah SAW. Setiap dari kita pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Lelaki pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Lelaki pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibunya, sebelum anaknya, lelaki dulu ini ditanya. Ya. Maka berdoa kepada Allah. Kalau sudah dapati anak susah Ustaz dinasihatin, kecanduan game, kecanduan film porno, kecanduan tidak pakai jilbab, kecanduan goyang di depan media sosial. Aneh. Kelakuan mereka itu aneh. Apa-apa curhat di media sosial. Hey guys, saya tadi begini, ngomong sama orang. Bapaknya kemana? Bapaknya juga curhat. La haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya tidak heran kalau antum dapati di zaman sekarang, Allah qadarullah anak saya keluar dari sekolahan Islam. Kenapa? Karena bayarannya mahal. Ya akhi, orang yang ahli tauhid tidak pernah curhat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Ibadah yang dilakukan di malam hari dengan doa itu lebih melesat tajam dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeluh kepada manusia. Sampai guru-guru ngaji di zaman sekarang. 5 tahun jadi guru ngaji, gajinya cuma 1,5 juta. Ngapain ngeluh? Kalau ente mau kaya, ganti profesi. Jangan jadi guru ngaji, jadi pengusaha sana. Pergi Kalimantan jadi pengusaha tambang sana. Berhadapan dengan preman-preman itu. Hah? Memang kalau guru ngaji nggak ada duitnya, dia ada duit, dia ada pahalanya, nggak ada duitnya. Kalau ingin kaya jadi pengusaha, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadapi anak-anak yang sulit diatur, anak-anak yang kalau diambil HP-nya tantrum, marah habis-habis, doa sama Allah. Saat anak saya sekarang sudah 17 tahun belum pakai jilbab, sulit dinasehatin malah dia nasehatin balik saya. Doa sama Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sedih sekali terhadap ibunya yang sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah an yahdiya ummi. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ibuku diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pulang Abu Hurairah dari rumah Rasulullah SAW ke rumahnya, kemudian sang ibu tanpa diminta mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pernah remehkan doa para ikhwah, jangan pernah remehkan doa. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah yaitu semestinya seseorang harus mengetahui tentang godaan agar bisa menjauhi sehingga istiqamah. Semestinya seseorang harus mengetahui tentang godaan sehingga bisa menjauhinya agar istiqamah. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan, al-fitnatu naw'an. Godaan itu ada dua. Ingat nih baik-baik. Jadi kalau kita ingin istiqamah, maka agar istiqamah ketahui mana godaannya, ketahui mana keburukannya sehingga kita menjauhinya. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang-orang terdahulu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan agar aku bisa menjauhinya. Nah, kita harus mengetahui apa saja godaan yang membuat kita tidak istiqamah. Imam Al-Qayyim mengatakan godaan itu ada dua macam. Yang pertama, fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat. Godaan syubhat. Syubhat itu apa, Pak? Hal yang samar-samar dalam agama. Apalagi kita di zaman medsos, Pak. Medsos itu adalah media sosial. Artinya kita buat media disampaikan kepada khalayak ramai. Kita buat video disampaikan kepada khalayak ramai. Kita punya sesuatu kita sampaikan kepada khalayak ramai. Kalau yang tersebar baik, alhamdulillah. Kalau yang tersebar buruk, diantaranya syubhat. Apa itu? Hal yang meragukan tentang eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak benar. Alam semesta ini terjadi dengan segalanya. Mana ada Allah? Anak-anak muda melihat itu, oh iya ya, masuk akal juga nih. Apalagi kadang-kadang ada orang habis umroh murtad. Kenapa? Karena kalau berdoa sama Allah lama dikabulkan, berdoa sama Tuhan yang lain cepat dikabulkan. Hanya sekedar itu. Syubhat. Syubhat meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Syubhat meragukan validitas Al-Quran. Syubhat meragukan haramnya zina. Syubhat meragukan haramnya minum khamar. Khamar ini kalau di Arab iya haram. Kenapa? Khamar panas, tanah Arab panas, cuacanya panas. Tapi kalau di kutub utara, di puncak jadi halal. Itu namanya apa? Syubhat. Zina diharamkan kalau seandainya perkosaan. Kalau seandainya ridha sama ridha, kumpul kebo, halal. Itu syubhat, Pak. Syubhat. Syubhat ini lebih parah daripada godaan yang kedua. Godaan yang kedua adalah fitnatus syahwat. Godaan syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, syahwat terhadap wanita. Di zaman sekarang, Pak, terutama syahwat terhadap wanita, la haula wala quwwata illa billah. Hanya khasyatullah yang takut kepada Allah. Ini pengalaman nyata, Pak, yang kami dapati. Santri hafal 30 juz Al-Quran, belajar akidah yang benar, belajar ibadah sesuai dengan sunnah, diajari akhlak yang mulia, dijaga pandangannya, diberikan peraturan-peraturan akademis, agamanya bagus, bisa bahasa Arab, tidak jaminan terperosok ke dalam perzinahan. Enggak ada, Pak, yang bisa menjamin kecuali tauhid, khasyatullah,
takut kepada Allah karena mengenal Allah. Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Itu yang bisa menjaga anak-anak kita. Makanya Luqman Al-Hakim, seorang hamba saleh, ketika menasihati anaknya tentang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dirikan salat, salah satu nasihat utama beliau adalah, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku sayang, Allah itu kalau seandainya ada sesuatu yang kecil di langit atau di bumi atau di dalam batu, Allah akan bisa keluarkan. Hati-hati, jagalah Allah, awasi, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu, Pak, kepada anak-anak kita. Sehebat apapun kurikulum di pesantren, peraturan di pesantren, tanpa menanamkan takut kepada Allah, kata orang India, nehi he, nggak ada manfaat. Wallahi nggak ada manfaat. Kami mendapati sendiri 30 juz hafal Al-Quran pakai sanad, ngaku berzina 4 kali. Jangan jadi jaminan para ikhwah. Makanya para ulama mengatakan, innallaha anzalal qur'ana liyu'mala bih fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Ini perkataan dari Al-Hasan Al-Basri atau perkataan dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, dibaca, dipahami, lalu jadi ilmu, lalu diamalkan. Sekarang enggak. Allah menurunkan Al-Quran lalu bacaannya jadi amalan, hanya sekedar hafal, hanya sekedar bagus bacaannya, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman. Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Maka Pak, kembali yang kedua adalah perhatikan baik-baik godaan. Godaan ada 2, apa tadi? Syubhat dan syahwat. Yang ketiga, agar seseorang bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan kesulitan, terutama apa ya? Syahwat, ya Allah, syahwat. La haula wala quwwata illa billah. Syahwat haram. Orang sekarang di zaman sekarang, orang berzina diceritakan, diwawancarai, diceritakan. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Tidaklah nampak perbuatan zina di sebuah kaum sampai mereka mengumumkannya, memperlihatkannya secara terang-terangan, menceritakannya. Hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Melainkan akan tersebar penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya. Kemudian penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Hati-hati Pak, anak-anak perempuan kita Pak, wallahi. Terutama kalau sudah punya HP sendiri pribadi, punya akun media sosial sendiri pribadi, padahal dia buka, belum sanggup untuk menghadapi semua syahwat-syahwat dan syubhat-syubhat tersebut. Hati-hati Pak, hati-hati. Bersyukurlah anaknya yang belum pernah diberikan HP pribadi dan tidak mempunyai akun media sosial. Wallahi Pak, wallahi, ini pengalaman pribadi dari beberapa kejadian-kejadian yang ada. Bukan kepada anak-anak saya. Anak saya bahkan tidak bisa dia main HP, enggak. Walhamdulillah, enggak punya media sosial, apalagi media sosial dia enggak paham. Main HP dia enggak bisa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diminta bertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jauhi teman yang buruk. Wallahi Pak, nih teman yang buruk ngeri sekali. Ya, baik untuk diri kita atau anak kita. Sangat mengerikan. Tidak manfaat hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Sholat setiap hari 5 kali sehari,
Gak manfaat. Tahajud, itu anak tahajud. Karena di pesantren tahajud. Gak manfaat. Berkata kasar, berkata kotor. Saya sekarang nanya kepada bapak-bapak, dari mana anak-anak kita atau anak-anak tahu perkataan kasar, kotor, keji? Dari mana, Pak? Hah? Temannya dari mana? Dari media sosial. Di media sosial apa, Pak? Perhatikan, ketika dia nonton game online, itu semua adalah perkataan kasar, kotor, minimal anjing. Orang main game online, kemudian ditonton oleh anak kita, itu semuanya kasar, kotor. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela seorang pun. Hati-hati, Pak. Dan yang saya katakan ini semuanya adalah berdasarkan pengalaman. Saya tidak mengada-ngada. Hati-hati anakmu. Sebagaimana dia adalah perhiasan dunia, tetapi dia bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka yang paling dalam gara-gara kita tidak perhatian kepadanya. Hati-hati, Pak. Sekarang bapak-bapak hadir, ibu-ibu hadir di majlis ini. Anak-anak kita kemana? Ngapain? Dengan siapa dia? Ngapain dia? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Jangan sampai nanti di akhirat dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, sebagian disebutkan dalam Al-Quran. Alangkah celakanya aku, coba aku tidak jadikan si fulan sebagai teman dekatku. Itu Al-Quran sudah berbicara. Hati-hati dengan teman buruk. Anak yang saleh ketika satu grup WhatsApp dengan anak-anak yang seluruhnya berkata kasar, kotor, jadi ikut-ikutan. Hati-hati itu, Pak. Cari dengan siapa dia dengan segrup WhatsApp. Makanya kami di pesantren nggak boleh seorang santri memiliki kepemilikan HP. Tidak boleh santri tidak memiliki akun media sosial. Tidak boleh santri ikut di dalam grup WhatsApp manapun. Karena itu sumber ketertutupan. 20 santri di situ mereka melakukan apa saja, tidak ada pengawasan. Kenapa? Karena bapak sudah capek hidup dengan kehidupan bapak, nyari rezeki, kapan untuk memperhatikan anak? Nah, ini hati-hati bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama perempuan juga, para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinar rajul. Perempuan kalau sudah berzina lebih buruk daripada laki-laki berzina. Bukan berarti laki-laki boleh, enggak. Karena perempuan ada bekasnya saat dia berzina. Itu sebab yang ketiga, kiat yang ketiga. Kiat yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah hendaknya seseorang mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian dia akan segera bertobat. Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad kelima Hijriah, mengatakan, "Aktsiru man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hatinya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu agar kita istiqamah, hendaknya seseorang mengetahui keutamaan istiqamah. Siapa yang istiqamah di dunia, nanti di akhirat dia juga akan istiqamah. Itulah keutamaan istiqamah. Siapa yang istiqamah di dunia,
dia akan istiqamah di akhirat saat berjalan di atas sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Kenapa? Karena dia dijamin aman oleh Allah setelah dia mati, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pas 19.30, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Sebelum saya menjawab pertanyaan, apa kiat agar istiqamah di zaman yang penuh dengan godaan? Yang pertama, berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui godaan. Godaan ada berapa? 2, syubhat dan syahwat. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, menjauhi teman yang buruk. Itu Pak, teman. Bapak ingin tahu anak-anak di sekolah, tanyanya, siapa temanmu nak? Panggil temannya. Kalau sudah lihat temannya begini, sama itu kelakuannya. Yakin pasti sama. Ya, pasti sama. Cuma di hadapan kita saja yang mungkin disembunyikan, pasti sama. 3. Yang keempat, mengingat kematian. Yang kelima, mengetahui keutamaan istiqamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Dan bagi yang ingin meringkas kajian ini, ringkas yang benar. Jangan cuma yang rame-ramenya saja yang ditulis. Tadi pagi subuh saya kajian, ya, kajiannya panjang tentang apa temanya? Berpegang teguh di atas sunnah, gitu ya temanya. Ya, sulitnya meniti jalan sunnah, gitu temanya. Dan di dalam kajian saya menyebutkan tentang sesuatu, di antara sesuatu tersebut menikahi rondo kaya itu lebih sulit daripada daripada yang miskin, karena menafkahinya lebih besar. Nah, itu yang ditulis faedah kajian Ustadz Ahmad Zainuddin. Cuma itu yang ditulis. Jadi yang paling dia ingat faedahnya cuma itu. Makanya kalau seandainya ingin meringkas kajian, ringkas yang lengkap, jangan cuma yang begitu-begitu saja. Taib. Apa benar istiqomah itu adalah karamah? Betul. Kalau orang mati di atas jalan yang benar dan selalu di atas jalan yang benar, itu karamah. Bal afdalul karamat, bahkan seutama-utama karamah. Ya, seutama-utama karamah. Karena karamah itu Pak bukan berjalan di atas air, terbang di udara, ya. Itu kuntilanak. Bukan karamah itu. Ya. Karamah itu adalah orang mati di atas ketaatan. Salah satu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-mautu 'alal ta'ah afdalul karamat. Kematian di atas ketaatan adalah keutamaan yang istimewa dari karamah. Wallahu alam. Kiat-kiat agar istri atau keluarga mau diajak kajian sunnah, yang pertama apa? Doa Pak. Berdoa kepada Allah, ya, agar senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Karena kadang suami menasehati dan sebelumnya berdoa lebih mudah masuk ke dalam relung hati sang istri dibandingkan menasehati lama dan sebelumnya belum berdoa. Coba perhatikan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, manusia pengaku Tuhan, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua harus ada perubahan. Saat suami ngaji sunnah, maka di rumahnya juga berubah. Semakin sayang sama istri, tidak bakhil sama istri, kata-katanya lembut, santun, memanggil panggilan dengan panggilan yang baik. Ya, sudah ngaji sunnah seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Suami yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada istrinya, dan aku adalah suami yang paling terbaik di antara kalian. Rasulullah SAW kalau manggil istrinya dengan panggilan yang baik, ya Humaira, wahai wanita berkulit putih pipinya merona kemerahan. Kemudian beliau memanggil Aisyah dengan panggilan yang unyu-unyu, ya Aish. Namanya Aisyah tu dipanggil Aish. Kalau di kita misalkan di sini namanya Juminten dipanggil Intan. Gitu. Ini enggak nikah 20 tahun. Mboe kopi, mboe kopi, mboe. Aduh, mana sayangnya? Ya, maka harus ada. Kalau ngaji sunnah yang diajarkan lembut kepada istri, santun kepada istri, kemudian royal kepada istri, antum lebih baik memberikan sedekah kepada istri dibandingkan kepada orang-orang miskin yang lainnya. Ya. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Dahulukan yang di bawah kewajiban. Ini kadang suami kalau di luar rumah, kalau di Indo atau di Alfamart, makasih mbak, makasih mbak, istrimu nggak pernah digituin. Ya, makasih mbak. Di hadapan perempuan lagi, makasih mbak, makasih mbak. Istri kita masak setiap hari, menunya 3 kali sehari, hidup sama antum itu 20 tahun. Coba dia mikir setiap hari 3 kali menu 20 tahun. Makanya jangan heran kadang-kadang ada perempuan sen kanan belok kiri, karena mikirin makanan buat antum itu. Ini beli apa ya biar suami enak, biar suami yang santun. Kalau sudah ngaji sunnah, maka agar mujah diajak sunnah, maka jangan sampai bakhil dengan istri. Laisa, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, la yastami'u asy-syuh wal iman fi qalbil 'abdi abadan. Yang artinya di dalam hati seorang yang beriman tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil selamanya. Suami yang sudah ngaji sunnah enggak boleh bakhil sama istrinya. Kalau beli makanan, beli yang paling enak. Kalau beli baju, beli yang paling bagus sesuai dengan kemampuannya. Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaknya kamu wahai para suami, kata hadis Rasulullah SAW, berbuat baiklah engkau di dalam pakaiannya, di dalam makanannya. Jangan tuh lihat baju, cari yang paling murah ya. Ya. Bu, ingat bu, malam ini boleh bu, silahkan ajak. Ya, ajak untuk belanja. Jangan bakhil terhadap istri. Ya, kikir, pelit, medit. Ya, bakhil itu hanya dari orang-orang yang buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Kiat-kiat agar kita kuat dalam menghadapi tantangan di masyarakat yang sangat toleran dengan alasan pluralisme dan kesetaraan dalam agama. Maka jawabannya para ikhwah, yang salah satu kiat yang paling mudah adalah kita harus memahami bagaimana sebenarnya toleransi yang diajarkan dalam agama Islam. Mudah saja. Lakum dinukum wali yadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, sudah. Ini namanya toleransi, bukan percampuran, bukan kolaborasi. Enggak ada. Silakan beragama, itu urusan kalian, silakan. La ikraha fiddin, enggak ada urusan dalam, enggak ada paksaan dalam agama. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana istiqamah dalam bekerja? Ya bekerja.
Ini pertanyaan model apa? Tapi saya menarik ini. Jadi gini Pak, salah satu kiat agar istiqamah adalah ikhlas. Salah satu kiat agar istiqamah adalah apa? Ikhlas. Istiqamah pergi ke masjid salat berjamaah. Bisa dia salat berjamaah kalau dia ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? Para ulama mengatakan ikhlas adalah an ta'mala bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Tidak mencari ada yang melihat dan ada yang memberikan ganjaran pahala kecuali Allah. Itu ikhlas. Saat beramal tidak mencari ada yang melihat dan ada yang memberikan ganjaran pahala kecuali Allah. Itulah ikhlas. Maka orang ikhlas itu dia istiqamah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah, itu adalah termasuk daripada kiat istiqamah. Ikhlas hanya karena Allah. Taib. Ikhlas dalam bekerja sesuai dengan pertanyaan, ada manfaat yang menarik. Saya ingin nanya sekarang Pak, ada yang pensiunan PNS Pak? Monggo. Hah? Nah, berapa tahun jadi PNS? 40 tahun. Di pekerjaan yang sama, di kantor yang sama, istiqomah beliau. Kenapa? Ngapunten nih Pak, film kehidupan Bapak nek diputar di hadapan kita itu sangat membosankan. Masuk kantor jam berapa? Keluar dari rumah jam berapa? Jam 6. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 6 juga. Itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 6 pagi sore. Gitu. Sangat membosankan. Kenapa beliau istiqamah 40 tahun? Karena ikhlas untuk gaji. Ya tak? Setiap tanggal berapa? Tanggal berapa? Pinten? Gajian tanggal pinten? Tanggal 1. Yang ada dalam benak beliau tanggal 1 gajian, maka harus kerja. Istiqomah selama 40 tahun. Nah itu namanya keikhlasan. Ikhlas karena gaji, makanya bisa istiqomah 40 tahun. Pernah nggak mikirin orang, saya dipuji orang nggak ya? Mbuh, mau dipuji mau nggak, mau dilihat mau dikasih hadiah, yang penting saya kerja. Kenapa? Tanggal 1 gajian. Begitulah orang bisa istiqomah. Kalau yang ada dalam benaknya pikirannya cuma dapat pahala dari Allah, ya saya hanya ingin dilihat oleh Allah, saya ingin hanya dapat ganjaran pahala hanya dari Allah, dia pasti bisa istiqamah. Bisa dimaklumi analoginya? Bisa dimaklumi? Nah, begitu cara berpikirnya. Saya sering gambarkan seperti ini. Orang kenapa bisa istiqamah 40 tahun di tempat yang sama? Ini mungkin kursinya sudah bosan. Sampean mana nih ini? 40 tahun. Mungkin sudah ganti berapa kali tuh kursinya. Paham Pak? Makanya Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian dia istiqamah. Dan ingat, 3 mata rantai yang tidak akan pernah terlepas. Keikhlasan menghasilkan istiqamah, istiqamah berbuah husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak pernah akan terputus. Wallahu a'lam. Terakhir, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan di saat kondisi lagi futur, dan kiat-kiat istiqamah di saat problem kehidupan, di saat datang ujian bertubi-tubi.
dengan kondisi saya sebagai single parent. Kalau ini yang bertanya adalah perempuan dan biasanya ini perempuan, maka saya nasihatkan adalah cepat menikah. Ya, nih banyak nih kumbang-kumbang saleh nih banyak nih. Cepat menikah, rondo-rondo cepat menikah, agar ada yang menafkahi sehingga terjaga kesucian. Karena mohon maaf ya, kalau ada janda khawatir bisa jadi fitnah. Ya, cepatlah menikah. Ustadz, saya sudah janji dengan suami yang pertama untuk tidak menikah. Perjanjiannya batal, tidak boleh berjanji seperti itu. Ya, perjanjiannya batal, tidak boleh. Nah, adapun futur itu Pak, patah semangat, lemah. Para ulama mengatakan futur itu dari kalimat fatara yafturu, yang artinya sakana ba'dama taharrak, diam setelah dia bergerak, atau lana ba'dama stadda, atau lemah setelah dia kuat. Asalnya semangat ibadah, kemudian dia lemah, turun. Kayak pengajian nih, ini kan banyak nih, ada berigas, ada yabama, ada macam-macam. Semangat di kepanitiaan, nanti hilang dia, nggak ada muncul, totalnya masuk penjara. Kenapa? Futur itu sebuah keniscayaan. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap amal ada masa semangat, pakai seragam, ustadz-ustadznya pakai seragam, semangat, panitia semangat, iya. Ya, nanti ada masa lemah, malas, pasti itu, pasti. Jangankan kita, para sahabat, gurunya Nabi, sang guru Nabi, muridnya para sahabat, beliau merasakan itu. Wahai Rasulullah, kalau kami di hadapan engkau kami semangat, bisa nangis seakan-akan surga di hadapan kami. Tapi kalau sudah berkumpul keluar dari majelis engkau, bertemu dengan anak, istri, lupa. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, ya Hanzalah sa'atan wahai Hanzalah, kadang-kadang memang seperti itu di dunia. Kadang kita lagi di sini semangat nih, ya, nanti sudah sampai rumah sama aja, scroll sampai malam. Ya, bahkan ini berita yang kejadian manusia scroll sampai malam itu sudah sampai kepada masyayikh, kepada syekh-syekh ulama-ulama Rabbani. Ada orang, kata beliau, memberitahukan kepada saya, ada orang yang aturan tidur di atas zikir, tidur astagfirullah, la ilaha illallah. Ini enggak, tidur di atas hal yang haram sampai tidur. Subhanallah. Bagaimana besoknya tidak keras hatinya? Ya, nah ini Bapak Ibu. Jadi futur sesuatu keniscayaan pasti. Lalu kiatnya bagaimana? Kiatnya langsung kembali kepada sunnah, langsung kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada Masjid apa nih? Abdurrahman, ya, Baitur Rahman di Klaten, Prambanan, Klaten. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di dalam majelis ilmu di dunia. Kalau tidak sempat berkumpul di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada beliau Ustadz Ahmad Zaitun Albani hafizahullah yang telah memberikan banyak faedah kepada kita sekalian.